رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan kepada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita ini selalu berharap mudah-mudahan kegiatan duduknya kita berzikir, belajaran di majelis ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah Ta'ala, membawa kita kepada perbaikan hati, membawa kita kepada ampunan Allah Ta'ala, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Saleh. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul khawfi minallahi ta'ala an yu'adzibahum ala ma janauhu min madalimi nufusihim wa madalimil ibad. Termasuk daripada akhlaknya para salafun saleh, mereka bersangatan takut kepada Allah Ta'ala dari siksa Allah Ta'ala kepada mereka atas perbuatan jahat yang mereka perbuat, dari menggolimi diri mereka sendiri dan menggolimi hamba-hamba Allah yang lain. Bersangatan takutan disiksa oleh Allah Ta'ala sebab perbuatan-perbuatan jahat mereka, mencakup kezaliman yang mereka perbuat pada diri sendiri dan kezaliman yang mereka perbuat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Bujur-bujur benar takutan pada Allah Ta'ala, takut kalau pina disiksa oleh Allah gara-gara perbuatan jahat yang mereka perbuat, baik menyanyalah pada diri sendiri atau menyanyalah tak ambil hak orang dan semacamnya kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Takutan mendolimi diri seorang salafun saleh. Kayak apa mendolimi diri seorang? Termasuk batang tubuh dibawa bermaksiat. Mendolimi diri seorang itu. Batis dibawa ke tempat yang di situ ada maksiat sengaja, termasuk mendolimi diri seorang. Tangan dipakai berbuat maksiat, mendolimi diri seorang. Kemaluan dipakai kepada sesuatu yang haram, mendolimi diri seorang. Mata, telinga, muntung dipakai berbuat dosa, mendolimi diri seorang.
begitupun mendolimi orang lain. Takutan jua para salafun saleh. Kalupina disiksa oleh Allah Ta'ala kayak itu. Bahkan ketika menjelaskan ini, Imam Sya'rani menukil beberapa kisah yang mudahan jadi bahan renungan gasan kita. Imam Sya'rani di Tanbihul Muqtarin menyebutkan kisah waqad kana Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala yaqulu. Imam Wahab bin Munabbih itu pernah bercerita, taba syabun min Bani Israel an jami'il ma'asi. Ada seorang pemuda dari Bani Israel zaman dahulu, inya bertaubat dari sabarakaan dosa. Thumma shara yata'abbadu. Setelah pemuda ini bertaubat, ampih benaran dari berbuat dosa, inya pun yata'abbadu memilih hidup beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'abadallaha sab'ina sanatan la yuftiru wala yanamu wala yastadillu bidhillin wala yakulu saminan. Kemudian pemuda ini pun beribadah pada Allah Ta'ala selama 70 tahun. Inya puasa terus dan kada beguringan kebanyakan waktu, kada benaung di tempat naungan, artinya kada banyak beristirahat di tempat nyaman, dan inya kada makan sampai lama, secukupnya gesan energinya aja. 70 tahun gak itu setelah taubat nih. Falamma mata, ketika meninggal dunia, ra'ahu ba'du ikhwanihi fil manam. Dangsanak-dangsanaknya bermimpi memimpiakan pemuda tadi setelah meninggal. Ampipang pemuda 70 tahun beribadah. Meninggal, ading-adingnya memimpiakan, melihat di dalam mimpi. Faqala lahu. Lalu dangsanaknya yang memimpiakan ini bertakun, mada fa'alallahu bik. Dangsanakku, apa yang Allah perbuat terhadap pian setelah meninggal? Artinya pian ini setahu ulun orang baik dah. Taubat ketika masih anum, taubat dah. Bujangan, taubat dah. 70 tahun ibadah wara. Zuhud, makan kada banyak, guring sedikit, puasa terus. Mada fa'alallahu bik. Apa yang Allah perbuat terhadap pian setelah meninggal dunia? Qala, dijawablah di mimpi tersebut, hasabani thumma ghafara li kulla dzambin. Allah Ta'ala mahisab aku. Allah Ta'ala setelah aku meninggal, sidin mahisab aku. Thumma ghafara li kulla dzambin. Dan seberataan dosaku Allah Ta'ala ampuni. Illa kecuali udan khallaltu bihi asnani bighairi idni sahibihi. Kecuali sebuting nang kada diampuni Allah Ta'ala. Apa itu? Setangkai kayu halus yang aku gunakan gesan mangwit gigi-gigiku. Yang mana kayu halus tadi ku ambil tanpa izin ampunnya. Fa'ana mahbusun anil jannati bisababihi ila waqti hada. Gara-gara setangkai pohon halus tadi, setangkai kayu halus nang gesan mangwit gigi tadi, aku pun mahbus, ditahan Allah Ta'ala, ditahani oleh Allah Ta'ala anil jannah dari sorga. Bisa babihi gara-gara setangkai kayu halus tadi.
ila waktu hada, sampai waktu ikam bermimpi ini. Illa udan khallautu bihi asnani, kecuali setangkai kayu halus nang kupakai gesan manguit gigi jadi itu nang kada diampuni. Yang mana aku ambil setangkai itu tanpa izin ampunnya. Gara-gara setangkai itu aku ditahani, kada masuk surga sampai waktu pian bermimpi ini. 70 tahun beribadah bujur-bujur dah, bayangan. Taubat lagi masih anum. Kan biasanya kalau kebanyakan orang taubat apabila tuha dah. Ampi bakal lakuan kalau sudah pinggang ringkot-ringkot, mata kaur-kaur, gigi paculan, talinga cungik, batis marinyut, hanyar ampi bakal lakuan. Bagus juanya taubat kan daripada bertambah. Kebanyakan orang taubat setelah itu, setidaknya kalau kada setelah tuha, taubatnya sadar dirinya ampih bakal lakuan setelah kawin beranakan. Setidaknya kayak itu. Ada ini istimewa, lagi anung bujangan taubat. 70 tahun setelahnya ibadah wara, zuhud, makan sedikit, guring jarang, puasa terus. Meninggal dimimpiakan kayak apa keadaan pian setelah meninggal. Seberataan dosa Allah Ta'ala ampuni jernya, kecuali sebuting setangkai kayu yang pernah aku pakai membuangi tahi-tahi di gigi. Nang mana ku ambil setangkai itu kada berizinan dari ampunnya. Gara-gara setangkai itu Allah Ta'ala tahani aku kada masuk surga. Nah ini nang ditakut-takan oleh para salaf. Dihindari bujur, tak ambil hak orang lain tuh dihindari. Kita bang kayak apa nih? 70 tahun beribadah kada, taubat ketika umur 40-an, 35-an, kada lagi pas bujang. Itu pun setelah taubat kada sampai 70 tahun umur imbahnya. Ma ambil hak orang pulang. Tak kukut hak orang. Bukan cuma setangkai kayu nih. Duit orang enggak, hak orang enggak, tanah orang enggak, batas tanah orang dikukut dan semacamnya. Kayak apa nasib kita? Nah, salafun saleh itu bujur-bujur beneran takutan dari hal-hal semacam ini. Nang sepele-sepele pun takutan bebuahnya. Kisah dari Wahab bin Munabbih ini pelajaran dari kita, jangan meremehkan hak orang lain walau itu secuil. Walau salitar bensin bahasa kasarnya. Walau sebiji batu kerikil, ampun orang. Apalagi sepasang sandal orang, maginya jangan dijumput. Nang kayu sebuting warane kada berizinan, nang kalau ditakuni pada ampunnya diizinakan kira-kira diberiakan. Ditahan dari surga gara-gara itu. La ilaha illallah. Memberi takutan majelis Habib ya. Mendengar ini kedosa lagi hadir. Wara takutan wara bulik ya. Justru nang kaya ini malah jari kita nang baik. Maulah bermajlis itu kisah-kisah gembira terus surga, bidadari, nikmat surga, nyaman, ini itu. Kita harus tahu bayangan kayak apa mereka orang-orang terdahulu dari kalangan solehin. Agar kita ini sadar diri supaya muncul kesadaran dalam hati. Berarti selama ini nang kau perbuat itu bahaya benar. Misal tak ambil hak orang dan semacamnya. La ilaha illallah. Wa yu'ayyidu dzalik, hal ini ujar Imam Sya'rani dikuatkan oleh sebuah riwayat hadis. Rasulullah pernah bersabda, Innallaha ta'ala akhfa thalathan fi thalath. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal.
akhfa ridahu fi ta'atihi. Yang pertama, Allah Ta'ala, ujar Rasulullah, menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat kepadanya. Wa akhfa sakhatahu fi maksiyatih. Dan Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan kepadanya. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadih. Dan Allah Ta'ala menyembunyikan juga wali-walinya di kalangan hamba-hambanya. Kayak apa penjelasan hadits ini? Ada 3 ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sembunyikan di dalam 3. Terkadang Allah menyembunyikan ridhonya di dalam satu ketaatan yang digawi hambanya. Walau ketaatan itu halus di mata kita. Misal pian mengitar batu di jalan umum. Karena pian khawatir kalau kendaraan lalu karena bermuka salib orang rabah. Pian kitar be istilah nih. Tak pinggir batu tadi. Sepele aja kan tuh. Kadang membutuhkan duit, kadang membutuhkan energi, kadang perlu biaya, sepele. Sekalinya hari kiamat itu sebabnya masuk surga. Bisa jadi. Akhfa ridahu fi ta'atih. Allah sembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Perbuatan sepele, sekalinya di situ letak keselamatannya di akhirat. Bisa jadi. Makanya jangan meremehkan kebaikan. Pian menyucukakan aqua kawan. Cucukakan pian pakai isapan. Pian unjuk kawan. Sepele tuh. Karena kawan kadang kawan mencucuk seorang. Matanya kawur-kawur misal. Lalu pian cucukakan. Sekalinya itu yang menyelamatkan pian di akhirat. Mana tahu. Pian menyusuni sanda jamaah nang tahambur. Takasana kemari. Pian rapiakan. Sehingga mempermudah jamaah mengambil sandal dan kulit. Sekalinya hari kiamat itu nang menjadi sebab yang ditimbai dalam surga. Mana tahu. Akhfa ridahu fi ta'atih. Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Namun yang mengerikan, akhfa sakhatahu fi maksiyatih. Allah pun menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat kepadanya. Mana tahu hamba nang tadi memakai kayu halus gesan manguit gigi, ketika inya memakai kayu halus tadi, hatinya ketika memakai itu kada beizinan, kada apa-apa. Ini perbuatan sepele, ibadahku banyak juga sudah, lalu dipakainya. Sekalinya gara-gara sekali perbuatan kayak itu meremehkan, lalu di hari kiamat gara-gara itu ia ditahan dari surga. Makanya jangan menyepelekan perbuatan kada baik walau sekecil pun juga. Akhfa sakhatahu fi maksiyatih. Ujar Rasul, terkadang Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Sepele memakai batang kayu halus nih, kada beizinan. Tapi gara-gara ketika memakai hatinya lalai, menganggap remeh. Ada apa-apa juga. Ibadahku banyak juga dah puluhan tahun. Misal, sekalinya gara-gara meremehkan tadi, lalu gawat di hari kiamat. Atau perbuatan dosa yang sepele. Pian mengorek hidung di masjid, pian bulat-bulati, pian katik di dalam masjid. Mengotori masjid nih. Kebiasaan dah ngorek hidung bulat-bulat. Katik. Setelah dikatik, kadang merasa, ini ada apa-apa juga. Aku banyak dah berbuat kebaikan. Lalu bulik ke rumah, kadang mencari nang bakas katikan tadi. Kadang ada rasa bersalah. Harau hari kiamat, ternyata di situ letak murka Allah. Mana tahu. Atau perbuatan-perbuatan sepele di mata kita, sekalinya Allah menyimpangi murkanya di situ. Makanya ini yang dimaksud tadi, salafun soleh takutan dari
berbuat nang kada-kada. Kalau pina itu sebab disiksa di hari kiamat. La ilaha illallah. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadi, dan yang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi ada wali-wali Allah Ta'ala itu nang kadang tersembunyi, kada diketahui orang banyak. Berjualan di pasar misal sidin, berpakaian normal kayak orang lainnya, kadang baju jersey bola, baju Barcelona ibarat berjualan, sekalinya haro tiap malam tahajud 20 rakaat, menangis jingkar. Wali Allah di sisi Allah. Tapi ketika di tengah orang banyak, nah kayak orang biasa, jihing, gigi kuning kan. Haro di sisi Allah, wali Allah Ta'ala. Akhfa awliya'ahu fi ibadi. Cuman jangan mendengar ini, aku nih pang wali tersembunyi. Nah, itu rusak. Ini menyuruhkan kita supaya kita hati-hati melihat orang lain. Kalau pindah, inya itu termasuk hamba yang tengah malam jingkar menangis. Aduakannya pian pada Allah Ta'ala, haram lucut tahambur kehidupan. La ilaha illallah. Kemudian lagi Imam Sya'rani menukil kisah yang lain. Kana Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala yaqul. Imam Al-Harith Al-Muhasibi pernah bercerita. Balaghana annahu taba kayyalun 'anil kayli wa aqbala 'ala ibadati Rabbi azza wajalla. Telah sampai satu cerita kepada kami, seorang yang profesinya berniaga, yang mana perniagaannya itu tugasnya menakar barang jualan. Seseorang yang biasa menakar barang jualan ini taubat, ujar Imam Harith Al-Muhasibi. Setelah taubat, inya pun aqbala ala ibadati Rabbi azza wajalla. Sungguh-sungguh inya itu beribadah pada Allah Ta'ala. Falamma mata, setelah meninggal dunia, ra'ahu ba'du ashabihi fi manamih. Sebagian kakawanannya memimpiakannya setelah meninggal. Faqala lahu, kakawanannya yang memimpiakan bertakun, ma fa'alallahu bik ya fulan. Apa yang Allah Ta'ala perbuat pada pian wahai fulan? Dijawab oleh orang yang taubat, yang sungguh-sungguh ibadah tadi, ahsa alayya 15 qafizan min anwa'il hubub allati kuntu aktaluha. Ujar orang ini mengisahkan, setelah aku meninggal, Allah Ta'ala menghisap aku atas 15 kali takaran qafiz. Qafiz itu satu wadah takaran di Mesir bahari. 15 kali takaran qafizku Allah Ta'ala hisap, yang mana itu rancak aku pakai gesan menakar biji-bijian yang aku jual. Allah Ta'ala hisap 15 kali takaranku dengan qafiz tadi. Faqala lahu kaifa dzalik. Lalu kakawanannya bertakun pula, kayak apa kisahnya dihisap itu? Dijawab olehnya, kuntu aghfulu an ta'ahudil kaili binaqsi minal ghubar. Suatu hari qafiz takaran yang kupakai itu, aku kada ingat membersihi dari debu. Jadi takaran qafiz itu sebagian ulama di beberapa kitab itu kurang lebih memuat 4 liter sampai belasan liter qafiz itu bahari. Ibarat berjual baras di qafiz itu 4 liter, orang nukar paman 4 liter, ditakar by qafiz 4 liter, dijuali misalnya itu. Tapi 15 kali aku pernah menakar, menjuali orang, dihisap oleh Allah Ta'ala, dipermasalahkan oleh Allah Ta'ala 15 kali. Apa yang dipermasalahkan? Takaranku itu pernah aku kada ingat membersihi dari debu, Jasidin. Fatara kama fi qa'rihi minat turab. Gara-gara aku kada ingat membersihi, debu itu tajarikit mengumpul di dasar takaran, debu mengaras. Berikit, tajarikit di bawah takaran yang 4 literan tadi. Fakana kullu kailatin tanqusu biqadri ma fil qa'ri minat turab.
gara-gara debu nang menempel, setiap orang menungkari dari takaran yang ada debu di dalam, Allah Ta'ala pertanyakan. Karena dengan adanya debu menempel, tak kurangi takaran yang seharusnya. Ibarat gara-gara debu yang menempel di dasar takaran itu, sebiji beres lalu tak kurangi. Karena ditempati debu. 15 kali aku tak jualin yang kayak itu. Gara-gara itu Allah Ta'ala hisab aku dan dipermasalahkan aku di hari kiamat. Gara-gara itu aku dituntut oleh Allah Ta'ala. Mengerti lah biar gambarnya. Takarannya nih menjuali orang, anggaplah 4 liter kopi itu. Kalau bersih kan 4 liter full, juali orang sesuai aja. Orang tahunya menukari 4 liter, duit diterima, 4 liter diberiakan. Suatu hari aku kadingat membersihinya. Debu menempel di bagian dasar bawah, lalu terjerikit. Beberapa debu kayak itu nah. Lalu tetap ku pakai gesen menakar berjualan. Orang tuh menukar 4 liter, ku takarakan, ku juali. Sekalinya Allah Ta'ala tuntut itu aku setelah hari kiamat. Kenapa? Gara-gara debu yang kada dibersihi, lalu itu menempati tempat yang seharusnya di situ. Biji-bijian yang aku jual muat beberapa biji. Beberapa biji, orang anggap sebiji ya. Sebiji baras tuh. Beberapa debu kan yang terkumpul. Dituntut oleh Allah Ta'ala gara-gara itu. Padahal seumur hidup inya taubat beribadah sudah bujur-bujur. Tapi 15 kali pernah menakarakan ke orang pakai takaran yang ada debunya di dalam. Allah Ta'ala tuntut. Gaya kita. Makanya ulama-ulama kita Banjarbahari banyak menyampaikan ini. Hati-hati nang berjualan barang berbentuk takaran atau meteran panjang. Banyak kepada ulama-ulama Bahari, ulun ingat, belum pernah mendengar juga. Hati-hati nang berjualan kayu. Kan biasanya orang bertukar, adakah kayu 2 meter? Ada ya. Hati-hati, bujurkah sudah 2 meter? Paling kada ketika akad berpandir lawan pembeli, berelaanlah kurang lebihnya inggih je pembeli, nyaman bebas hari kiamat. Kadang ukurannya 3 kali 3 cm. Lalu nggak ada mengerti bang pengayuan, dia nang mengerti lah. Ukuran bukan panjangnya nih, bujur kayak ini, sekalinya kada sesuai, kurang 2 mili atau kurang beberapa mili. Kita menjualnya memadahkan 3 kali 3 kayunya, baloknya misal. Atau baloknya nah, ukuran berapa, soalnya kurang pada yang kita pandir. Makanya ketika akad berelaanlah kurang lebihnya. Supaya apa kayak itu? Supaya kita terlepas dari tanggung jawab. Ulama Bahari hati-hatinya memadahi supaya para manusia yang terjun di bidang-bidang perniagaan, berjualan dan yang lainnya kada tajuali orang nang kada sesuai dengan yang dipandirakan. Berelaan lah. Tapi jangan dua, sudah tahu kurang, banyak hak kurangnya. Tetap dipaksa berelaan lah. Jatuh beli. 2 kali berelaan lah aja. Tinggi aja orangnya. Bujur nah berelaan lah aja. Lalu orang curiga. Nah, jangan dua, kalau itu sudah nyata jauh kurangnya berelaan memaksa orang. Ini bayangkan gara-gara debu menempel di takaran aja 15 kali terjuali pakai takaran yang menempel debu kada dibersihi, paling berapa butir beras bahasanya. Dituntut hari kiamat, padahal seumur hidupnya setelah taubat beribadah warak sampai meninggal. Innallaha akhfa sakhatahu fi maksiyati. Bisa jadi gara-gara inyak lalai menganggap remeh akan hal tadi. Gara-gara menganggap remehnya itu Allah Ta'ala tuntut hari kiamat. Kada kegampangan hal yang kayak gitu. Kita nang berdagang buah misal. Menjual durian. Nah ini musim kan nih. Takutnya orang durian mana? Kita tahu durian yang paling nyaman, paling payu, durian ampah misal. Padahal kita nungkar di Bangkiling keluar. Kita mengambil barangnya, duriannya. Orang bertakun durian mana? Durian ampah kita. Sekira orang tertarik menungkari. Karena nangka itu. Karena tapi itu nyata badang pengerambutnya. Atau bentuk-bentuk lainnya, berdagang buah selain durian dan yang lain.
Minimal ketika kita sudah berakad lawan pembeli, berelaanlah kurang lebihnya. Minta halal, minta ridho kurang lebihnya. Inggih JI-nya. Jualah, tukar. Mudahan gara-gara itu kita selamat gitu. Jangan menyepelekan hal-hal yang sepele. Barang-barang yang kita jual. Kalau kita berada di posisi pembeli, jangan banyak menuntut juga. Banyak-banyak tasamuh. Banyak-banyak toleransi. Banyak-banyak memaafkan. Kalau kita di posisi pembeli pula. Kenapa? Karena kita tahu dalam perniagaan itu ada kurang lebihnya. Kita sebagai pembeli banyak-banyak memaafkan. Meridhokan juga. Jangan banyak menuntut juga ketika sudah tahu ada kurangnya. Orang yang biasa memaafkan kayak ini, Allah akan memaafkan ini hari kiamat. Jangan nitil benar jadi pembeli juga. Ya ada juga pembeli sedikit ya nih, tak salah rasa misal makanan yang nukar sedikit ya kada sesuai seleranya, protes ya lalu bahasa Grab ini bintang 1 dipicetnya. Nah, mengerti lah yang bintang 1 Grab, kasihan buan ojol. Jangan nitil juga, banyak-banyak tasamuh dalam bahasa Arabnya, memaklumi. Karena kita pun berharap ketika kita yang berbuat salah, kita mengharap orang memaklumi kita. Supaya kita selamat dari hisab dan tuntutan hari kiamat. La ilaha illallah. Waqad kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Nah, diceritakan juga oleh Imam Sya'rani. Imam Hasan Al-Basri idza ra'a ahadan minal wulati aw a'wanihim yatasaddaqu ala ahadin minal fuqara, apabila Imam Hasan Al-Basri melihat ada seseorang dari para pejabat, dari para pemimpin, para penguasa atau para pembantu penguasa, yatasaddaqu ala ahadin minal fuqara, bersedekah kepada orang-orang fakir kada berduit. Jadi pejabat penguasa bersedekah pada orang fakir, dilihat oleh Imam Hasan Al-Basri. Yaqulu lahu, Imam Hasan Al-Basri akan memandiri penguasa tadi atau pembantunya. Ayyuhal mutasaddiq 'alal masakin litarhamahum. Duhai orang yang bersedekah pada orang-orang miskin dengan tujuan menyayangi mereka. Irham antal ladzi dhalamtah. Sayangilah orang yang piang dolimi. Warudda ilaihi dulamatah. Bulikakan kerugian orang yang piang dolimi. Fa innahu akhlasu li dhimmatika. Karena dengan ikam membulikakan kerugian yang pian orang dolim, yang piang dolimi, dengan pian membulikakan kerugian orang yang piang dolimi, wahai para penguasa, itu lebih menyelamatkan bagi pian dari tanggung jawab pian di akhirat. Nah, ini pelajaran juga. Imam Hasan Al-Basri itu melihat apabila ada penguasa bersedekah, berbagi duit nih, lawan orang-orang kada berduit, memberi bantuan, memberi duit, atau pejabat-pejabat penguasa berbagi duit, dilihat oleh Imam Hasan Al-Basri, tertawa sih din. Lalu jadi Imam Hasan Al-Basri, wahai orang yang bersedekah, lebih baik pian itu daripada bersedekah pada orang fakir, pian lebih baik membulikakan kerugian orang yang pian dolimi dengan kekuasaan pian. Itu lebih menyelamatkan pian. Daripada pian fokus bersedekah pada orang fakir. Lebih baik bulikakan kerugian yang pian-pian perbuat sebagai penguasa atau pejabat. Kayak apa gambarannya nih maksudnya? Terkadang ada penguasa, bahari inilah. Penguasa itu ibarat melakukan satu kegiatan besar yang merugikan orang banyak. Lalu orang banyak ini pun terzalimi dengan perbuatan penguasa tadi. Banyak orang sakit hati dengan kezaliman si penguasa. Barang-barang rusak, ampun rakyat misal. Lalu setelah membolimi orang banyak, penguasa ini terjun ke lapangan, berbagi-bagi duit. Dan itu kada seberapa dari keuntungan yang ini ambil dari merusak ampun orang. Berbagi duit. Dilihat oleh Imam Hasan Al-Basri.
Jaka pian membulikakan kerugian orang nang pian dolimi daripada bersedekah kayak ini, itu lebih menyelamatkan pian di akhirat. Ulama bahari. Ada takutan bepandiran kayak itu demi keselamatan penguasa. Ya bahasa wah ini kayak inilah. Ada penguasa semena-mena terhadap lingkungan. Ada berpikir panjang, ada berpikir puluhan tahun ke depan kayak apa dampak lingkungan. Misal menambang di satu lokasi padat lawang kampung. Jarak 50 meter pada kampung ditambangnya. Situ ada desa padat misal. Banyak dapat keuntungan dari tambang tadi. Wah, duit masuk triliunan, miliaran ibaratnya. Jalan 5 tahun efek dari tanah gundul tadi kebanjiran kampung nang parah. Ketika banjir, datang pulang para penguasa tadi berbagi Indomie misal. Berbagi aqua bedus-dus, mana di video pulang. Maka pakai musik-musik nang sedih nang ketika membaginya nih. 5 tahun yang lewat, sebab utama kampung di banjir, iya juga padahal. Nang ini mengambil keuntungan sing banyakan. Lalu setelah banjir kampung ini datang pulang kayak pahlawan, membagi wah macam-macam bantu. Disorot pulang oleh media. Berapa dus misakura misal. Misakura pulang. Jaka Indomie kan terlarang sedikit nyaman tuh. Ini misakura, bumbunya sebuting isinya. Kalau Indomie kan ada minyaknya, kecapnya kan. Nah ini gambarannya ujar Imam Hasan Basri, daripada ikam bersedekah itu baik bulikakan kerugian orang banyak. Itu lebih menyelamatkan ikam di akhirat. Nah mengerti loh ya. Menambang, ini biasanya tambang-tambang halus, PT-PT halus yang mempertimbangkan puluhan tahun ke depan. Kalau nang tambang-tambang Gana, PT Gana itunya ada reklamasi, diatur sebisa mungkin, kayak apa caranya lingkungan kada rusak. Ini kan ada bebuhan nang PT-PT halus. Ada berpikir panjang jauh untuk puluhan tahun ke depan. Menambang paparak kampung. Gundul hutannya. 2-3 tahun kemudian, hujan lebat, hujan deras. Kada ada lagi nang menampungi banyu turun mulai langit. Kada ada lagi nang meresapi banjir kampung. Datang pulang para pejabat tadi nang manutoi membantas hutan tadi menambangnya. Pulang anehnya ke kampung, berbagi baras, berbagi ini, ketika orang kebanjiran, baju bakas, dastar, lakian pakai dastar ujung-ujungnya. Pakai pembasahan baju. Orang barang elektronik rusak, kendaraan mogok, hayam mati, larut. Macam-macam, itik orang larut, untung bisa berkunjung. Kambing tinggalan. Datang pulang membantu, ya, berapa dus sakura. Nih, baju, macam-macam ini. Di video pulang kisah membantu nih, peduli pada sebab utama kerusakan alam tadi, ini juga awalnya. Nah ini gambaran yang dikisahkan Imam Hasan Basri. Lebih baik ikam membulikakan kerugian gara-gara perbuatan ikam daripada ikam kisah bersedekah pada orang-orang fakir ini. Itu lebih akhlas, lebih menyelamatkan ikam dari tanggung jawab ikam di akhirat. La ilaha illallah. Terkadang kayak itu kita nih, kadang memikirkan kayak apa karena di akhirat dituntut atau kada. Sing penting nyaman di dunia. Sing penting asik asoy di dunia. Ada beurus kayak apa karena di akhirat. Yang penting nyaman kalau di dunia. Wah. Duit banyak, ini banyak, hidup nyaman, asoy geboy, kada berpikir hak orang ditutui. Berapa banyak untung orang mendoakan kada baik. Nang kana korban-korbannya nang lamas-lamas, nang banjir-banjir, nang kehilangan hayam dan yang lain. Itu doa-doa orang terzalim itu bahaya loh. Kada heran kita nang mereka-mereka nang pengusaha-pengusaha gana-gana nang kayak itu nang merusak alam, timbul karena penyakitan, stroke lagi anong. Doa orang terzalim itu bahaya. Sumpah serapan ini neto jadi ini kan pepandir bebarang kadang. Tapi saking bebarangnya ada juga mudahan dalam lagi banyu aja. Nah itu salah doanya, timbul dalam juga. Menyumpah nang kadang-kadang mudahan satruk ya haram satruk. Nang penuh doa orang terzalim itu kada berhijab. La ilaha illallah. Berbalik kepada kitab kita tadi, termasuk akhlaknya salafun salih, kathratul khauf, bersangatan takutnya mereka dari siksa Allah Ta'ala atas perbuatan jahat mereka, mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain.
Pelajaran penting kita malam hari ini, jangan remehkan, tak ambil hak orang, barang itu walau sekedar sebiji kayu atau sebilah kayu halus. Kalau ternyata di situ Allah meletakkan murkanya, gawat kita hari kiamat. Begitu pula, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski ulun mencucukkan isapan di aqua kawan. Nah, tapi jangan bani cucuk berair. Aku sudah minum, jangan ada apa-apa aja. Atau berbuang aqua majelis. Ya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi di situ letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan istiqamah akan duduk di majelis ilmu. Hari ini perjumpaan terakhir majelis kita, sampai jumpa tahun depan. Salah loh. Sampai jumpa di malam Kamis akan datang. Sedikit diumumkan juga, itu di luar kalender majelis masih tersedia karena ini sudah injury time. Hitungan jam lagi sudah berpindah tahun, itu diandak harganya 20 aja oleh panitia. Silahkan pian ambil, nukarakan kawan, kadang sanak dan yang lain. Ada di luar sisa dari sekian ribu. Wallahu a'lam. Sampai jumpa tahun kainat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama. نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.